Mas Bro, ya oke yuk, Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita nih di Portal Bisnis. Kali ini kita ada pertanyaan Mas Bro nih, ada yang bertanya di kolom komentar ya. Apakah asbes itu nggak bagus buat kesehatan? Wih, kita akan langsung lihat asbes di belakang ini. Ada asbes ya, ini kebetulan di gudang toko material. Pakai mikroskop ini kita zoom coba ya. Apakah benar asbes itu nggak sehat? Karena kalau kita baca di artikel ya Mas Bro ya, asbes itu terbuat dari silika, gitu, serat silika. Jadi yang bikin nggak sehat itu adalah serat silika ini kan uh, sering terbang ya kalau kena angin atau kena gesekan, dia terbang di udara karena ukurannya sangat kecil, jadi nggak bisa dilihat oleh mata telanjang gitu. Kita langsung lihat ke zoomnya ya, nanti kita akan switch layar ini Mas Bro. Oke Mas Bro, ini adalah asbes ya. Kalau kita lihat, kita zoom ya, zoom 100 kali ini Mas Bro. Terlihat memang, kelihatannya asbes itu kan ada dua. Asbes itu kan sebenarnya ada dua muka ya. Yang satunya itu mukanya itu halus, yang satunya mukanya kasar Mas Bro ya. Ini adalah muka yang halus Mas Bro. Ini yang kita rekam sekarang, ini adalah muka yang halus. Jadi bisa dilihat nih ya, seperti ini bentuknya. Kayaknya kalau yang muka yang bagian halus ini Mas Bro, ini nggak ada seratnya. Dia kayaknya itu solid banget gitu loh. Kayak batu lah, isinya seperti itu ya. Bisa dilihat seperti ini. Kita coba geser ya. Nah, ini kayak batu banget. Jadi kayaknya kalau kita gosok itu nggak ada material yang terlepas gitu. Ini bagian yang halus ya, bagian yang halus. Soalnya agak berisik soalnya di pinggir jalan di gudang. Ya, ini dari apa namanya, dari silika ya untuk pembuatan asbes ini. Dibikin kayak serat-serat, tapi dibikin dua muka ya, halus dan kasar gitu. Oke, beginilah asbes di bagian yang halus Mas Bro ya. Jadi kalau beli asbes itu diperhatikan ya, ada dua bagian, dua muka ya. Muka halus dan muka kasar gitu. Oke ya, ini yang halus sudah cukup kayaknya ya. Ya, ada bintik-bintik hitam, terus putih ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kasat mata itu nggak kelihatan Mas Bro ya. Nggak kelihatan. Ini karena di zoom gede banget ya, 100 kali lipat. Jadi kelihatan sampai seperti itu ya, kayak batu gitu. Oke, coba kita switch ya. Ini bagian yang kasar. Coba kita ganti ke bagian yang kasar. Oke Mas Bro, ini adalah asbes bagian yang kasar ya. Bagian yang kasar. Jadi kalau beli asbes itu dilihat ya. Sebentar, kurang fokus ya. Saya angelnya. Ini adalah bagian yang kasar Mas Bro. Agak susah ya fokusnya. Nah, di bagian yang kasar ini ya, bener kan ada serat-seratnya ya. Kalau misalnya kita, Mas Bro misalnya baca di apa namanya, internet tuh ada serat-seratnya ya, serat silika ya, serat asbes bisa dibilang seperti itu. Nah, ini kelihatan banget ya, bisa dilihat ya, sama yang tadi. Yang tadi tuh rapi banget ya, walaupun ada apa namanya, si item, bercak-bercak item ya, tapi itu kayaknya rata yang tadi ya. Bisa di preview ke rekaman yang di depan. Ini bagian yang kasar itu seperti kayak apa ya, spons ya. Ya, jadi kayaknya rongga-rongga gitu Mas Bro, berongga-rongga banget. Ini adalah asbes bagian yang tuh, rongganya dalam ya. Ada yang apa namanya, dekat dengan kamera, ada yang jauh dengan kamera, itu berarti kan permukaannya sangat tidak rata gitu. Jadi kalau bagian yang kasar Mas Bro, kita apa namanya, kita dorong lah pakai pisau, ini ada bagian yang terlepas ya. Nah, seperti ini ya. Berarti asbes itu mukanya dua Mas Bro ya. Diperhatikan kalau Mas Bro mau bangun atau bikin rumah dengan asbes gitu. Nah, itu kan kelihatannya nggak rata kan, ini bisa lepas Mas Bro ya, bagian ini yang bisa lepas. Itu mungkin yang dibilang oleh internet ya, yang kita baca di internet tadi, yang bilang nggak sehat itu adalah bagian ini, karena memang bagian ini bisa lepas dan terbang gitu ya, walaupun kecil-kecil banget gitu. Terus kita akan ngasih solusi bagi Mas Bro ya, yang tetap pengen bangun dari asbes tapi sehat gitu Mas Bro ya. Tetap stay tune di channel ini. Bro, tadi udah kita lihat ya asbes kayak apa. Ada dua muka asbes ya, muka yang
halus dan muka yang kasar gitu Mas Bro ya. Bisa dilihat di preview yang lalu, yang tadi bisa di depan. Karena ini videonya potong-potong Mas Bro, nggak bisa langsungan. Oke, kita akan jelasin nih gimana sih kalau misalnya membangun pakai asbes tapi biar aman gitu ya. Jadi kalau asbes tadi kan ada bagian halus, kalau kita gosok itu nggak ada yang lepas, dan kalau kita lihat di mikroskop tadi kan halus ya, kayak keras gitu, kayak batu gitu ya, kita lihat tadi. Terus bagian yang kasar itu pas kita lihat di mikroskop itu kayak beradul gitu ya, bahasanya beradul. Mungkin itu adalah bagian yang misalnya dia terlepas ke udara terus kehirup ya, kehirup itu yang bikin nggak sehat. Solusinya gimana Mas Bro ya? Oke, karena asbes itu banyak keunggulannya, harganya murah, masangnya juga cepet. Kalau misalnya bocor ditempel gampang banget, pakai tempel asbes yang dari aspal itu langsung selesai gitu ya. Awet juga, nggak terlalu panas kayak seng, nggak berisik. Jadi asbes itu keunggulannya banyak banget ya, nggak berisik, murah, ya, enak, gampang masangnya. Jadi kayaknya semua keunggulan atap asbes punya. Tapi yang jadi masalah adalah isu kesehatannya ya, seperti itu ya. Jadi banyak yang nganggap bahwa asbes itu nggak sehat. Ya memang iya, kalau misalnya Mas Bro masangnya nggak tepat gitu Mas Bro. Oke, kita kasih solusi gimana cara masang asbes biar kesehatan keluarga tetap terjaga. Oke, yang pertama adalah Mas Bro, masangnya itu ya, yang bagian kasar itu di atas. Ya mungkin ada bagian atas itu bisa rembes air, tapi kalau misalnya dalam jangka waktu lama itu kurang bagus Mas Bro ya, kalau misalnya bagian yang kasar itu di atas, karena lama kelamaan bagian yang kasar itu akan lapuk dan membuat asbes itu retak dan bocor. Tapi kelebihannya Mas Bro nggak bakal terpapar oleh tadi partikel asbes tadi ya, karena yang bagian bisa lepas itu terbang ke atmosfer ya, seperti itu bahasanya ya. Jadi aman. Jadi kalau memasang asbes dibalik, biasanya kalau di daerah sini atau tukang-tukang itu masang asbes itu yang halus di atas ya, karena memang kalau yang halus di atas itu fungsinya biar nggak rusak asbesnya ya, jadi awet gitu kalau yang halus di atas. Tapi kalau yang halus di bawah itu nanti yang bagian yang keropos tadi, karena yang bagian yang kasar itu kan kayak keropos berlubang-lubang seperti itu tadi kalau dari mikroskop, itu airnya lama-lama rembes ke bawah dan bikin asbes retak dan ngerembes seperti itu ya. Tapi keunggulannya Mas Bro aman dari isu kesehatan kalau misalnya masangnya kebalik seperti itu ya. Oke, terus yang kedua Mas Bro, kalau misalnya membangun rumah pakai asbes ya, diusahakan pakai ternit ya. Kalau misalnya Mas Bro bikin rumah terus diternit, itu udah nggak bakal lagi terpapar isu kesehatan. Karena misalnya kalau misalnya ya, asbes itu kalau kena angin itu partikelnya itu nggak bakal lepas, kecuali kalau kita gosok tadi pakai pisau ya, pakai benda logam itu ada yang lepas memang ya. Dan kalau misalnya kita lihat bener-bener tuh ada yang mubrul kayak yang terbang gitu kalau kita gosok-gosok. Tapi kalau kayak kita kena angin nih, coba dikasih hair dryer pun ya, asbes itu nggak ada yang terbang Mas Bro, nggak ada kayaknya. Kecil banget mungkin ya, nggak bisa lihat dari mata, tapi kayaknya kalau misalnya partikel yang kecil banget seperti itu dari atas itu nggak mungkin turun ya, biasanya dia terbang kemana gitu ya, keluar gitu, nggak mungkin turun ke bawah gitu Mas Bro kalau partikel yang kecil seperti itu. Jadi kalau misalnya udah pakai plafon, pasti aman. Dan kalau misalnya Mas Bro tetap mau ingin pakai asbes tapi nggak mau dibalik karena biar awet harus masang standar, terus nggak mau di plafon juga, itu syaratnya bikin rumahnya yang agak tinggi, karena tadi sudah kita bahas sebelumnya, itu kalau nggak digosok dia nggak bakal lepas partikelnya Mas Bro ya. Jadi kalau misalnya jarak kita dari asbes itu misal 3 meter ya, partikel yang kecil kalau kena angin ya, kalau misalnya di dalam rumah, kalau asbes sudah di dalam rumah, itu apa yang menyebabkan asbes itu terkelupas? Nggak ada Mas Bro, kecuali ada kucing yang nyakar-nyakar asbes gini ya. Itu mungkin kelepas. Tapi kalau enggak itu aman Mas Bro. Jadi nggak ada namanya isu kesehatan di sini ya. Jadi asbes itu tetap aman ya, insya Allah aman ya. Di sini toko kita juga pakai asbes Mas Bro, masalahnya Mas Bro. Dan fine-fine aja sih ya. Yang solusinya ya bikin itunya agak tinggi rumahnya, biar nanti kalau misalnya dan ada kejadian tertentu dan partikel asbes itu terbang yang kecil banget itu ya, itu nggak bakal nyampe ke hidung kita, jadi udah terbang ke sana ya. Dan solusi berikutnya kalau membangun rumah pakai asbes, banyakin pintu. Jadi kalau misalnya ada pintu kan otomatis ada angin
ya angin, misalnya pintu belakang sama depan ini kan ada, jadi anginnya tembus bus gitu ke sana, jadi partikel asbesnya itu nggak turun ke sini, nggak turun ke hidung, tapi langsung keluar gitu mas bro. Jadi bagus nggak bangun rumah pakai asbes? Kita kira sih fine aja ya, bagus aja, sama kayak atap lainnya. Jadi kalau isu kesehatannya nih kayaknya terlalu berlebihan gitu mas bro ya. Kalau misalnya asbes itu berbahaya, mungkin berbahaya kalau mas bro megang asbes tuh, bernapasnya di samping asbes terus mungkin berbahaya. Tapi kan masalahnya itu di atas mas bro, bukan di samping sini, di dus-dus aja. Jadi kita kira masang pakai asbes itu masih oke dan aman gitu mas bro. Tapi kalau misalnya mas bro punya uang lebih, ya lebih baik pakai genteng tanah mas bro, ya kan. Masalahnya kan budget minim ya. Kalau misalnya pakai seng kan harganya hampir sama, cuman dia itu berisik banget. Nah, kalau asbes kan senyap lah seperti itu kayak genteng tanah ya, walaupun harganya hampir sama dengan seng gitu. Mungkin sekian informasi dari kita dan semoga menjawab pertanyaan mas bro semua tentang asbes gitu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya.